Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pelajaran hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 2. Fokus pembelajaran IPA dan SBDP. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati siswa mampu menjelaskan bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktik, siswa dapat memperagakan gerak tari daerah berpasangan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Dan yang kelima, melalui penugasan, siswa mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Untuk lebih mengenal tokoh tersebut, bacalah teks berikut ini. Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta pada 1954. Pada 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai bengawan seni. Maklum, selain menekuti dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas, mencakup tari ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya Citra Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di padepokan tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Nah, kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardja. Sekarang, kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Gunakan kosakata yang baku. Yang kedua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Dan yang ketiga, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Kerjakanlah tugas tadi bersama ayah dan bunda.
Jika sudah selesai, cocokkanlah dengan alternatif jawaban berikut. Nomor 1, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Gunakan kosakata baku. Jawaban. Informasi penting mengenai Pak Bagong yang pertama, Bagong Kussudiardjo seorang seniman serba bisa. Lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928. Informasi yang kedua, belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI tahun 1954. Belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Belajar tari klasik di Sekolah Tari Credo Bekso Wiromo. Kemudian informasi yang ketiga, tanggal 5 Maret 1958 mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardjo. Yang keempat, mendapat anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Dan informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo yang kelima adalah meninggal pada tanggal 15 Juni 2004. Kemudian tugas yang kedua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardjo. Alternatif contoh jawabannya adalah batik, keris, reog, layang-layang tahun 1954, kebangkitan dan kelahiran Isa Al-Masih tahun 1968, bedaya gendeng, yapong, Wira Pertiwi, Satria Tangguh tahun 1968, dan masih banyak lagi. Lebih dari 200 karya seni tari. Kemudian, tugas yang ketiga, carilah informasi mengenai tokoh dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Kalian boleh mencarinya di buku-buku perpustakaan sekolah atau di internet dengan bimbingan orang tua kalian ya. Baik, jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan alternatif contoh jawaban berikut ini. Tokoh tari Indonesia yang pertama, Sujana Arja. Sujana Arja merupakan seniman topeng atau maestro topeng Cirebon yang serba terampil. Usahanya untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia dimulai sejak ngamen di lorong-lorong kampung hingga pertunjukan panggung bergengsi internasional. Ketika remaja, tahun 1940-an, sering ikut bersama grup kesenian pimpinan ayahnya untuk ngamen. Dalam istilah Cirebon disebut bebarang. Ia memimpin grup kesenian Panji Asmara. Kemudian tokoh tari Indonesia yang kedua, Sasmita Mardawa. Sasmita Mardawa atau akrab dipanggil Romo Sas, lahir di Yogyakarta 9 April 1929. Ia digelari sebagai empu tari klasik gaya Yogyakarta. Dia menghadirkan nuansa tersendiri dalam dunia tari klasik Indonesia, khususnya dalam pengembangan tari klasik gaya Yogyakarta. Dia telah menciptakan lebih dari 100 gubahan tari-tari klasik gaya Yogyakarta, baik tari tunggal atau putra dan putri, maupun tari berpasangan dan tari fragmen. Kemudian yang ketiga adalah Didik Ninik Towok. Didik Nini Towok terlahir dengan nama Kwe Chun Lian. Lahir di Temanggung, Jawa Tengah 13 November 1954. Didik dikenal sebagai penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar. Koreografi tari ciptaan Didik yang pertama dibuat pada pertengahan tahun 1971. Diberi judul Tari Persembahan, yang merupakan gabungan gerak tari Bali dan Jawa. Selain diangkat menjadi dosen di ASTI, ia juga diminta jadi pengajar tata rias di Akademi Kesejahteraan Keluarga atau AKK Yogyakarta. Selanjutnya adalah Cece Somantri. Berkreasi Jawa Barat, Cece lahir dengan nama Raden Rusdi Somantri Diputra. Meniti karirnya sebagai penari tayuban. Kemahiran ini dikuasai berkat ketekutannya mempelajari berbagai jenis tari
dan bahkan pencak silat. Masa jayanya ketika ia memimpin perkumpulan Rinenggasari pada tahun 1958 sampai 1965. Pada tahun 1963, ia menyumbang sekitar 44 karya tari. Penerima Tanda Penghargaan Piagam Wijaya Kusuma tahun 1961. Itu mengabdikan diri pada seni tari Sunda sampai akhir hayatnya. Kemudian Gugun Gumbira, seorang penata tari yang berasal dari Jawa Barat juga. Ia mengembangkan tari rakyat ketuk tilu hingga menjadi sebuah tontonan menarik, yaitu tari Jaipongan. Bahkan tari ini sampai dikenal hingga ke mancanegara. Gugun juga mempunyai sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Jugala, yang dikhususkan untuk membuat tari-tarian Jaipongan. Karyanya antara lain tari daun pulus, tari serat salira, dan tari kamemet. Kemudian selanjutnya ada Darwis Loyang, salah satu maestro seni tari Sumatera Barat, dikenal sebagai pakar tari Melayu dan Minang, melahirkan karya-karya tari seperti Gadih Minang, Tari Saiyo, Tari Payung, dan sebagainya. Tokoh tari lainnya dari Sumatera antara lain Gusmiati Suid, menciptakan gerak tari berdasarkan gerak pencaksilat. Sopiani Bustaman, yaitu seniman tari dari Sumatera Barat dengan karya tari Pacah Piriang. Kemudian ada Bakhtiar Sanderta, lahir di Balangan, Kalimantan Selatan, merupakan sastrawan, budayawan, teaterawan, dan koreografer tari, sastrawan dan budayawan Indonesia dari Kalimantan. Ia merupakan salah seorang dari 27 maestro seni tradisi Indonesia yang diberi penghargaan sebagai pelaku seni tradisi yang hampir punah. Mendapat penghargaan karena ketekunannya menjaga, memelihara, dan mewariskan seni tradisional Banjar, Wayanggung, dan Mamanda. Kemudian ada Andi Siti Nurhadi Sapada, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya berupa ciptaan tari-tarian. Merupakan salah satu penari Istana Negara semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Menerima penghargaan bintang Parama Dharma dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada Wayan Limbak, pencipta tarian kecak Bali, bersama Walter Spies, seorang pelukis Jerman. Ia memodifikasi tarian Sanghyang menjadi tari kecak yang terkenal sampai saat ini. Dan ada Iwayan Rindi. Dia merupakan pencipta tari pendet. Tari tradisional Bali ini telah melambung di kancah dunia dan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang sempat diklaim Malaysia tahun 2009 silam. Pak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Contoh yang pertama adalah tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting, seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Yang kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mainang,
tari ronggeng Melayu, dan tari Japin. Yang ketiga, tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tari ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Yang keempat ada tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan, oleh karena merupakan tarian ritual persembahan. Legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya, sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Kemudian yang kelima, tari jager. Tari jager merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Yang keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncid, gituk, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari Jaipong. Yang ketujuh, tari Bambangan Cakil. Tari ini merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tarian Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Maka yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Kedelapan, tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Kesembilan, ada tari gandrung. Tari gandrung merupakan salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, musik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pajak. Musik pengiring dari tari gandrung antara lain kempul atau gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. 10. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Informasi tadi, kita tahu gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan.
Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasangan penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang lebih indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Iya betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Nah, kegiatan berikutnya, bersama ayah dan bunda, diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kalian dapat mencari informasi dari buku atau menanyakan kepada ayah atau bunda. Jika membuka internet, mintalah untuk didampingi ayah dan bunda. Anak perempuan berdiskusilah dengan bunda, dan anak laki-laki berdiskusilah dengan ayah. Jika sudah, kalian bisa mencocokkannya dengan alternatif jawaban berikut ini. Cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, pakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Kemudian, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Kemudian laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar menurunkan resiko kanker penis. Selanjutnya, coba buatlah rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kerjakanlah dengan bantuan ayah dan bunda. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Baik, berikut adalah contoh poster dan buklet sederhana yang berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Perhatikan ya. Pintar. Lalu, berikut ini adalah contoh penulisan rencana karya. Jenis karya, poster. Bahan dan alat, kertas karton, pensil warna, krayon, dan spidol, gunting, lem, penggaris, dan gambar clipping. Isi dalam karya yaitu tulisan tentang cara menjaga organ reproduksi. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.